1. Teknik opening. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu. Yuk, silakan duduk. Yuk, Mbak Widya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Pasti capek sekali ya. Kesini 2. naik motor atau naik Teknik motor? attending. Kebetulan saya naik motor sendiri. Oh, naik motor. Yuk, silakan duduk. Terima kasih. Mbak Widya, kalau boleh tahu semester berapa sekarang? Sekarang saya udah semester 5. Oh, semester 5. Berarti sebentar lagi lulus ya? Iya. Tapi kelihatannya muka-muka semester 5 tuh kayak kelihatan murem, sedih. Apakah Mbak Widya ada masalah? 3. Iya, Bu. Teknik Kebetulan, eksplorasi. akhir-akhir yang ini saya lagi ada masalah yang saya ceritakan masalah ibu. Suami saya itu ya ada banyak orang lain yang tahu. Sebelumnya yang perlu Mbak Widya ketahui, kami sebagai seorang konselor memiliki asas kerahasiaan, yaitu asas yang dimana seorang konselor itu menjaga rahasia konseling. Nah, konselor itu sebagai Mbak Widya, ya Mbak Widya sebagai seorang konselor dan saya sebagai seorang konselor. Jadi insya Allah jika Mbak Widya bercerita kepada saya, kami sebagai seorang konselor akan menjaga rahasia Mbak Widya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Widya itu punya permasalahan apa? Jadi gini, kan saya itu kan kuliah, sedangkan saya itu aslinya dari Jawa Tengah. 4. Dorongan minimal. Kan otomatis saya dari Jawa Tengah terbang ke Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikan saya. Nah, dari situ sebelum saya kuliah, saya itu mundur di suatu pesantren. Nah, dari situ mulailah timbul kecemasan dalam diri saya, apakah saya bisa menjalankan kehidupan saya di perkotaan ini, sedangkan sebelumnya saya hidup di pedesaan, yang dimana tidak terlalu banyak pergaulan-pergaulan yang bebas. Nah, setelah saya memasuki perguruan tinggi, setelah saya keluar dari pesantren dan saya masuk ke perguruan tinggi, saya merasa pergaulan saya kok semakin bebas gitu, semakin banyak hal-hal yang saya lakukan yang seharusnya tidak saya lakukan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya, dan kadang saya juga setiap kuliah juga merasa bahwa saya ini sebenarnya baik-baik saja tidak, sedangkan kesehatan saya lakukan Sebenarnya Mbak Widya 5. Keterampilan bertanya. tahu maksudnya permasalahan Mbak Widya. ya, tidak tahu Bu. Jadi semua permasalahan saya tidak tahu kepada Jadi hanya Mbak Widya tuh yang tahu gitu. ya. Dan teman-teman Mbak Widya juga begitu. Selama ini ngekos itu dengan Dengan teman-teman. Oh, dengan tidak tidak banyak bercerita juga terkadang seperti apa kehidupan saya gitu. Jadi itu menjadi saya merasa bahwa saya tidak punya orang yang membuat saya luas untuk bercerita. Orang itu menceritakan 6. Refleksi perasaan. dapat dipercaya seperti itu ya. Yang dapat saya 7. Teknik parafrase. memiliki perasaan, memiliki permasalahan, yaitu ketakutan Mbak Widya ya. Jadi yang tadinya mondok pindah ke hiruk pikuk perkotaan, takut terjerumus ke dalam ruang bebas seperti itu. begitu. Nah, sebelum bercerita dengan saya, sebelumnya Mbak Widya cara mengatasinya itu seperti apa?
Saya berusaha buat bersosialisasi aja sih sama ya, banyak perbedaan dengan dari teman-teman juga yang dari luar Jawa, luar pulau, itu yang membuat diri saya, oh ternyata ada juga yang lebih jauh dari saya, dan ada juga yang lebih pelosok juga dari saya, tapi mereka bisa baik-baik aja. Nah dari situ saya termotivasi buat saya berusaha, saya baik-baik aja gitu, jangan ada rasa kecemasan. Nah dari situ saya mulai buat bersosialisasi sama orang-orang, tunjukin bahwa saya bisa buat berinteraksi sama mereka gitu. Seperti itu. Jadi interaksinya tetap 8. terjaga seperti Teknik itu ya. clarification. Dia memiliki rasa ketakutan seperti itu ya. Kalau teman-teman Mbak Widya itu 9. Keterampilan maksudnya bertanya. jauh berbeda, maksudnya jauh berbeda dengan teman-teman Mbak Widya dahulu kah dari segi pergaulan atau memang standar saja? Kalau karena kan teman-teman saya juga kan banyak gitu, ada saya dekat sama ini sama itu. Nah tapi kan dari pergaulan mereka juga berbeda gitu. Saya dekat yang ini, saya merasa bahwa diri saya terlalu bebas. Saya dekat yang ini, saya merasa diri saya tertekan. Karena kadang kita harus mengikuti apa yang mereka inginkan, seperti kadang jadi sering boros, selalu diajak kemana-mana. Kan saya sebagai teman ya juga mengalah gitu. Nah jadi setelah itu saya juga menemukan teman yang dimana dia itu mengajak saya ke solehan, kayak seperti selalu tepat waktu, terus selalu mengingatkan saya untuk mengaji gitu. Tapi dari beberapa teman itu saya merasa lebih lebih nyaman dengan teman yang bergaul bebas, karena saya merasa kayak sosialisasinya lebih luas. Tapi di situ juga saya punya rasa ketakutan, nah, saya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Berarti di sini harus ada pengendalian diri ya dari Mbak Widya sendiri, karena kalau misalkan kita kalau misalkan kita berteman 10. Advice. pasti tentunya ada banyak resiko yang dapat kita rasakan seperti pergaulan bebas tadi, tapi ada dampak positifnya juga seperti itu ya. Nah berarti Mbak Widya harus punya pegangan untuk bisa menjaga diri Mbak Widya. Nah kan Mbak Widya udah tahu nih kayak kekurangan Mbak Widya di mana dalam pertemanan dan kelebihan pertemanan Mbak Widya yang antara positif dan negatif seperti apa. Nah untuk kedepannya Mbak Widya lebih memilih untuk tetap dalam pergaulan yang bebas, banyak sosialisasi tapi tidak terkendali, atau mungkin Mbak Widya akan mengurangi pertemanan itu dan memilih kepada orang yang solehah itu. Kalau menurut saya mungkin nanti saya akan mengurangi pergaulan saya dengan orang yang terlalu bebas, terlalu barbar, dan saya akan lebih mendekatkan dengan orang yang mengingatkan saya kebaikan. Jadi solusinya sudah ada ya sebetulnya Mbak Widya. 11. Summary. Sudah merasakan ya teman yang mana yang 12. yang harus Interpretasi. jadi pada intinya jadi Mbak Widya lebih memilih pada teman yang itu, teman yang membawa kebaikan seperti itu. Jadi sekarang kalau misalkan diajak oleh teman yang barbar itu bagaimana? Mungkin saya akan menolak, atau mungkin saya akan mencari kesibukan yang lain yang mungkin saya tidak melakukan hal itu lagi. Jadi saya menghindari, tetapi saya tidak memutuskan pertemanan itu. Tapi saya tetap berkomunikasi, tapi tidak dengan hal-hal yang lebih berkelanjutan lagi. Baik, seperti itu Mbak Widya, apakah sudah mendengar? 13. Termination. Saya rasa cukup untuk menyiapkan, karena dengan ini saya juga merasa Dan kalau
kalau misalkan ada permasalahan lain yang dapat dibicarakan, boleh langsung cek atau hubungi saya. Jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu, saya insya Allah selalu ada untuk membantu. Kalau misalkan solusi sekarang sudah ada, saya berharap kedepannya Mbak Widya bisa mengatasi permasalahan ini ya dengan sebaik mungkin. Dan intinya aku punya pegangan seperti itu ya Mbak Widya ya. Ya, tidak saya cukup untuk pertemuan kali ini. Saya terima kasih sekali untuk diberikan waktu untuk saya untuk mencerita dan mendengarkan apa keluh kesah saya. Ya sama-sama, semoga Widya selalu bisa berhubungan baik dengan saya. Ya. Yang begitu saya pamit dulu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.